tua maho. Sejahtera yang melampaui segenap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus, salam Natal Shalom. Dan saya mau menyapa yang di luar. Masih ada yang di luar ya? Istimewa untuk yang di luar. Halo, shalom. Sehat doamu isi. Iya, sabar ya buat saudara-saudara kami yang di luar. Nanti kita gantian, kalian ke dalam, kami keluar. Yang pasti kita semua punya semangat yang sama. Sekali lagi khusus Bapak Ibu jemaat yang ada di luar, selamat Natal Shalom. Dan firman Tuhan yang menjadi berkat rohani kita tepatnya di acara ibadah perayaan Natal Oikumene Pemerintah Kabupaten Tapte, dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat 18. Dan untuk subtema, saya rindu kita boleh baca secara bersamaan 32 ayat dengan semangat. Setahu saya masyarakat dan jemaat di Tapteng itu adalah orang yang bersatu hati dan tidak pernah marsisarbutan seperti pembacaan tadi. Maka kita baca dengan serentak 3 ayat. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, yang pasti nanti seberapa lama pun tahan-tahanlah di situ dulu ya. Karena dari tadi ku tahan-tahannya di situ. Sekarang kita gantian. Tapi Natal kali ini saya benar-benar suka, sederhana, cepat, tepat. Kemarin saya baru mimpin Natal, ini Natal yang saya layani ke-7 atau ke-8 mungkin. Dan malam hari ini saya akan jalan malam ke PTP 4 Tinjuan. Saya tidak pulang lagi ke rumah sampai hari Senin. Untung istri saya selalu bahagia ketika saya pulang dari acara Natal. Dan dia selalu bertanya, gak ada yang kirim salam. Akhirnya itu. Kemarin ada Natal yang saya layani, kita mulai jam 2. Jam berapa? Saya naik khotbah 7:30. Lihat semangat kita hari ini cukup baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi akaina dogurak kubereng ison. Akainang sehat doamu. Sehat doamu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama sekali kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan Allah adalah status tertinggi yang ada di bumi dan di surga. Tidak ada lagi di atas kemuliaan yang sebenarnya hanya milik Tuhan saja. Kemuliaan itu hanya milik Allah saja. Tapi kita bersyukur, sekalipun kemuliaan itu hanya milik Tuhan, Dia tidak tanggung-tanggung berbagi dengan dunia di masa Natal itu. Yang seharusnya Allah tidak pernah bisa dilihat, tapi di Natal itu Dia bersama-sama dengan kita. Makanya dulu orang Israel, atau saya sebut perjanjian lama, mereka selalu punya kesempatan untuk tidak bertobat. Mereka selalu punya kesempatan untuk tidak berubah. Kalau misalnya perjanjian lama dibilang, nanti marah Tuhan. Apa Israel bilang? Gak nampakku Tuhan. Hei hamu halak Batak, unak komanako. Orang Batak mungkin pada saat itu, boy no tae, tak koraza, jolotinako sa permisi. Tapi di masa Natal Allah yang penuh kemuliaan itu tidak tanggung-tanggung.
kemuliaan yang kedua adalah itu suasana surga. Suasana surga yang akhirnya menjadi milik kita dan diberikan kepada orang percaya. Lalu ketika kemuliaan Allah itu sudah sampai di bumi, apa yang harus terjadi dalam diri kita? Damai sejahtera akan dihasilkan oleh kemuliaan yang sudah turun dari singgasana surga itu. Tetapi yang paling luar biasa Bapak Ibu, sekalipun Allah Maha Mulia, ketika dia turun menjadi manusia, kemuliaannya tetap. Dia bukan Tuhan yang hilang identitas, dia bukan Yesus yang hilang identiti. Dia tetap Allah, dia tetap manusia. Karena ada manusia seperti itu, pergi dia sama perempuan bisa jadi perempuan, pergi dengan laki-laki dia bisa jadi laki-laki, pergi ke pendeta dia mirip pendeta, pergi kepada bandit dia pun berubah jadi bandit. Tapi di Tapteng tidak ada begitu ya. Dan adong dihami songoni sudah cuma do. Amin mah. Karena itu cukup berbahaya. Tapi hebatnya Allah itu begitu. Dia Allah menjadi manusia yang maha mulia. Dia bukan Tuhan yang hilang identitas. Karena manusia kalau sudah bicara kepentingan, kalau manusia sudah bicara pangkat dan jabatan, manusia juga sering lupa bahwa identitasnya terjual, bahwa identitasnya itu habis. Itulah bedanya jika di dunia ada orang yang pernah dianggap mulia. Sekarang ini sudah ada orang-orang hebat yang disebut mulia. Bapak Presiden yang kami muliakan, Bapak Pendeta yang kamu muliakan, Bapak Toho yang hampir kami muliakan. Tapi ingat, saya tidak melarang itu. Tapi jujur, kemuliaan yang dianggap diberikan kepada manusia one day akan selesai, one day akan habis. Tapi kemuliaan Allah sekalipun turun ke bumi dan Allah Yesus naik ke sorga, kemuliaannya tetap abadi dan selama-lamanya. Kalau manusia sebentar lagi kemuliaanmu habis. Hei orang-orang kaya, jangan sampai sukacitamu menjadi dosa. Hai orang-orang hebat, jangan sampai kehebatanmu menjadi dosa. Sebab apa? Dengan kaya dan pangkat dan jabatanmu itu kau menjadi orang berdosa. Kau bersukacita dan diakhiri dengan dosa. Malas huroham ala belgajabum ahamedo koko. Ini amang pendeta rumah kita ini 10M. Tapi ingat Bapak Ibu, kamu bersukacita karena rumahmu besar, ya silahkan. Selama kamu tidak teringat bahwa rumah terakhirmu adalah 5 papan, itu bisa cilaka. Kalau saudara bangga sekali saat ini, wah hebat ya, pakai Alphard Rotero, Alphard, Pajero, apa lagi? Tabay matong Xenia. Kawan, kalau kau melewati seorang sahabat yang hanya berjalan kaki ke Natal ini, kau jangan sombong, karena sebentar lagi akan habis itu. Mobil terakhirmu hanya ambulans. Kleksonnya pun berbeda. Kayak mana kleksonnya? Semua dulu. Apa yang mau saudara banggakan pernah dianggap mulia di dunia ini? Kayak mana bunyinya tadi? Amang imaray ngoton nyot di jamitenya teh. Halengan lumayan nih. Babal gama beliammu. Saya sering bilang Bapak Ibu, kamu bahagia dan dianggap mulia di dunia silahkan. Tapi kamu harus ingat, seluruh sumber bahagiamu di dunia itulah sumber penderitaanmu. Nama bahelas roham siap portibion ikoni mangarsakiho. Kenapa? Maaf, ini memang sudah sering saya bilang akhir-akhir ini. Ada di sini yang sudah janda?
Nggak ada. Tunjuk tangan dulu tadi yang sudah janda. Hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi yang mau saya bilang, ingatkah kau ibu? Ingatkah kau bapak? Waktu kau terpasu-pasu di gereja GBI Sarulik misalnya, siapa yang datang? Ada 1000 saksi di situ. Ada tulangmu, tetangga tulangmu, tulang nomor hamara kalian, tulang nomor besar semua. Kau bahagia di situ, dan kau pun mau sama dia saat itu. Inang nang mabadu apa kau bilang? Pangeranku, welcome. Buti mau. Bahkan ketika saat itu kau disebut-sebut, oh bidadariku, kau bahagia. Bidadari apa hitam? Jerawat atau muse? Alayahino koko, so sweet, so sweet, so sweet maho. Tetapi ingat, dung mabalu honat tori sadat. Ahana mabai komar las niroha, didik kitar pasu-pasui, mabalu ho ikoni mabai juroha. Maka hati-hati dengan sesuatu yang Anda banggakan saat ini, bos. Hati-hati, bos. Kalau Anda punya jabatan, biasa saja, tetaplah kau menghamba. Karena kau akan kembali menjadi masyarakat biasa. Kadang-kadang orang Batak banyak begitu. Masih dikasih kepala desa, hidungnya sampai ke langit. Bos, sebentar lagi kau juga pulang menjadi manusia biasa. Maka ketika diberikan kesempatan menjadi orang-orang yang mulia dianggap di Pertuan Agung, selalu kembali kepada Alkitab. Wanita-wanita can. Contoh don. Wanita-wanita yang meranggap cantik di Natal ini, jangan sampai kau merasa cantikmu menjadi dosa. Karena sering kali di acara Natal, mama-mama tanya sama suami, "Pak, isinakin nong bagai Natali nido nasi marjea." Awak bilang istri orang nanti imain inangmu, oh ya Pak, boleh. Tapi ingat, ternyata cantikmu yang dipuja-puja orang di sini. Kaulah manusia paling jelek di Tapteng setelah kau berumur 95 tahun. Maka itulah perbedaannya. Maka saya pikir kalau kita menganggap ada kemuliaan, hasil yang paling utama di kita adalah damai sejahtera. Yang kedua, saudara, damai sejahtera itu bukan keadaan di luar dirimu, tapi damai sejahtera adalah keadaan dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Selagi orang masih berbahagia, selagi orang masih merasa damai dengan apa yang di luar dirinya, maka kita akan kembali dengan kalimat yang saya katakan, apa yang membuatmu tertawa hari ini, besok itu yang membuatmu menangis. Maka damai sejahtera surga itu bukan soal apa yang kamu miliki, tapi itu soal situasi hatimu yang paling dalam. Bapak Ibu, sama seperti Maria dalam Lukas 1 ayat 38, setelah dia bergumul, kau akan mengandung, aku masih anak gadis, kau akan mengandung. Bapak Ibu, apa yang menjadi keputusan dia? Kalau kita baca dalam kitab Injil, dia menerima keputusan Tuhan. Itulah damai sejahtera. Apa dia katakan? Jadilah padaku seperti perkataanmu. Demikian kepada malaikat. Bapak Ibu, damai sejahtera adalah kesiapanmu dalam iman menerima keputusan Tuhan dalam hidup saudara. Maka itu saya bilang tadi, kalau saya contohkan ibu-ibu janda, padahal murahian tuh ya sama keahu janda, buat acara anak indah, unang kawin. Tapi saudara,
percaya setiap orang yang menerima keputusan Tuhan dalam hidupnya, itulah damai sejahtera yang utama. Para caleg, ada caleg? Nggak diundang. Ada ibu caleg, bapak sampingnya bapak caleg juga. Oh ya, bapak caleg, terima kasih. Saya masih percaya. Talu mana nggak mau nako, dan boy mago damai sejahtera. Bisa, harus bisa. Jangan karena kalah nanti damai sejahteranya dang manubang beatu gereja, tu masjid dang be, tu part malim dang be. Tu dia nama, tu kepausan nama yang mana? Tak bisa. Yang pertama sekali itu bos, saya pahami bahwa ada keputusan Tuhan mungkin yang tidak puas dalam hidupmu. Saya pahami, saya lihat juga ada keputusan Tuhan yang saudara sendiri tidak terima. Tapi kalau mau damai sejahtera menjadi milikmu, terima keputusan Tuhan. Wahai mama-mama dan perempuan yang hitam, terima keputusan Tuhan. Jangan kau paksa itu muka menjadi putih. Rukung tu banua toru, tetak marjitong cito. Dua apa itu? Kau pikir Tuhan tidak sengaja membuatmu hitam? Kau para pengguna TikTok, berhenti kau berdusta di situ. Kenapa? Kok bisa di TikTok itu semua orang sibol ke putih? Nggak ada jerawatnya. Padahal dia pakai apa namanya? Ingatlah, Tuhan menciptakanmu tanpa filter. Terimalah keputusan Tuhan itu bos. Ya, kosongonido. Tidak ada sumber damai apapun keluar kecuali Kristus. Tidak ada sumber damai sejahtera kecuali Kristus di masa Natal. Bapak Ibu, saya pastikan semua Anda di sini tidak semua yang beli baju baru, betul? Siapa yang beli baju baru? Tujuh tangan, jangan bohong. Inna rohana unang martudu hita, tu hita nama janita ini. Saya tidak sedang keberatan dengan baju barumu, silahkan. Tapi maaf, saya sudah melayani untuk Natal ke beberapa kali. Saya pendeta Toho dan istri saya belum ada beli baju baru. 2 hari yang lalu istri saya bilang, Pak, tang menur baju baru kita down. Buasa nak jolo mulai saya tapteng ni kau baik kau mbak. Bapak Ibu, ya saya merasa akrab dengan tapteng karena akhir-akhir ini mungkin ini kunjungan saya yang ketiga keempat di luar Paskah dan Natal. Makanya jangan saya salahkan Pak Ketua. Kalau saya lihat postingan kadang Natal tapteng, Paskah tapteng, kadang saya pegang jantung Pak. Kok aku lewat? Oke, saya tidak mau bahas itu. Jangan dikarang-karangin nanti ya. Tidak ada yang salah dengan baju barumu, tidak ada yang salah dengan mobil barumu, tidak ada yang salah dengan pacar barumu. Tapi jangan sampai Natalmu tanpa Yesus, itu berbahaya. Saudara tahu penghuni Bethlehem? Nantulang kata Yusuf, oh bere, ada kamar, belum tentu pun tidak ada. Inang bau. Ya misalnya Bethlehem itu seperti tapteng lah. Inang bau. Adong kamar, dong, usai marbau doh hita, doh. Anong itu zolmain. Saudara, ketika Yesus lahir di Bethlehem, orang-orang Bethlehem itu tidak tahu. Bahkan orang Bethlehem bilang, ngai si gembala, ngai si halak majus, ayah nama saya tak tahu. Dia melewatkan Natalnya tanpa Yesus.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di Tapteng ini, saya mau bilang dan ingatkan itu. Biarlah Natalmu berlalu tanpa baju, tanpa kiriman, bahkan tanpa makan malam nanti. Kau harus bilang, napeting marjesus Natalhu. Sudah mado, napeting salinae, napeting. Ngaselamat to ketua meluhurang penok si pangano nih, ngaselamat to. Ngawatur di satu sih. Banyak perayaan-perayaan kekristenan saat ini yang menurut saya justru ada perayaan itu, ada Natal tanpa Yesus. Itu kembali dengan cerita Alkitab, orang Bethlehem yang tidak bisa menjadi saksi kelahiran, mereka melewatkan Natal tanpa Yesus. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sudahi dan lewatkanlah segala sesuatu di luar Kristus, supaya kau bahagia memasuki Natal ini. Dihamu akan tua-tua rosoro kirimannya anakmu, napeting mar Yesus, napeting mar Yesus Natalmu. Unang ko martangnya aku jabu Tuhan, si nomor sada pasu-pasu manai Pertamina, si nomor 2 pasu-pasu di Pertamini. Ini bagus sih kan? Karena ada Pertamini kan? Ya, sukses ya untuk para pengusaha Pertamini. Semangat bro. Karena Pertamini juga bisa menjadi Maka dia berdoa, Tuhan anakku si nomor 1 Pertamini, si nomor 2 Perta Mono. Langsung dia lompat. Dan juga Tuhan yang nomor 7. Datang suaminya, nomor 1 nomor rono. Dan itu kokoro pe dak sahado pikiriman nih, dang pinawoto-woto. Dang boy songoni. Ya, jangan sampai Natalmu tanpa, jangan sampai Natalmu tanpa. Ya, apalagi mama-mama ya, Inang yang selalu bersalon ke Natal, silakan. Tapi jangan salonmu itu yang nomor 1. Doh mardala peho mangadui ba lahu majalang nelilingan. Pas lahu majalang iba nanangitan. Beres emang kenapa lah tuh kan? Nggak usah. Boleh, tapi jangan sampai tanpa Yesus. Yang terpenting adalah dosamu tiada tersisa. Dalam peristiwa Natal itu telah masuk dan dihanyutkan dalam keselamatan yang Tuhan Yesus bawa untuk saudara dan saya. Saudara, Natal bukan tanpa masalah, walaupun damai sejahtera. Itu maka saya bilang tadi, damai sejahtera itu bukan ukuran di luar dirimu. Maria, seorang yang masih gadis, dia harus tanda kutip hamil di luar nikah. Itu persoalan yang sangat berat. Apalagi ketika Maria misalnya halak batak, itu bisa kacau itu. Bapak, ngambil bapak, roh bapak naik bagus, nggak ada begitu, nggak ada. Apa dia bilang? Keluar saja bu. Itu berat. Masalah yang kedua apa? Herodes. Begitu dia terganggu dan dia merasa diganggu oleh kelahiran Yesus. Dalam Matius 2:13 kita bisa baca, dia bahkan berencana ingin membunuh anak itu. Ini persoalan yang sangat besar. Kenapa? Dia terganggu. Dia tidak bisa menganggap pikiran positif dengan orang yang lebih hebat daripada dia, dengan orang yang lebih jago. Dan itu ciri-ciri Herodes kalau ada sampai saat ini. Bilang sama yang di sampingmu sekarang, Inang, ubaga dohosianahu tolobat atau sudah begitu. Kalau ada yang merasa terganggu yang di sampingnya lebih cantik, kau keluarga Herodes kau. Sudah cuma do ubaga goinang senang tolobat. Jujur dah unang ina ubaga do senang. Jangan begitu. Itu mental Herodes itu. Jangan terganggu kau. Di botoho umarga do aro materi neneng.
matar ninay nargay nagudang ito ngabor kay madog ya dibungkus seda 450 nenay ari meng na may alay do tunay samping mi umar garo matar mede sana sudah naso olo madog ngame rasa terganggu iboto ni si Herodes may. Oke, yang saya maksud begitu. Semua juga akan kita selesaikan di Natal ini sampai kemarin. Bapak Ibu, kemarin ada dua berita yang saya baca. Ada marga Sinaga yang menikam istrinya dengan pisau dapur. Selang beberapa hari, aku baca pula ada seorang suami membunuh istri dengan pisau dapur sampai mati hanya karena istrinya terlalu banyak live di TikTok dan membalas-balas komentar suami orang di TikTok. Saya mau katakan begini, kalau ada manusia di zaman ini masih berani membunuh manusia, itulah manusia. Kalau dosa sudah berkuasa, dia lebih kejam dari binatang. Bapak Ibu, kalau dia tadi berani menikam istrinya, kupastikan menikam biang pirang sedang barani ini. Tapi ketika dosa berkuasa, manusia bisa lebih dari binatang. Itu makanya kalau manusia marah, ada nama binatang yang disebut-sebut. Yang pertama, yang kedua, Nabatoluhon. Margading berarti ditap tengah rongono. Oke, whatever, entah apapun itu. Kenapa kalau manusia marah, dia lebih kejam dari binatang? Padahal aku yakin itu. Misalnya kita pelihara anjing di rumah, manginang maaf. Ini kan induk anjing sering kita lihat main-main sama anaknya. Seolah-olah mereka lagi bicarain sesuatu. Amanginang, periksa apa yang mereka diskusikan. Jangan-jangan mereka diskusikan kamu. Roh, serta bidung ni biang itu anak gaib. Anakku biang, mak biang. Biang mahita terus dah. Buasa roh, tak pula ke bezol mahita. Nyojol mau gudak kia doa lai hera. Dah kuno konida. Oke, yang mau saya katakan di situ. Kenapa pada akhirnya Yesus lahir di kandang binatang? Saya coba-coba analisa. Memang level kejahatan manusia di saat itu mungkin sudah di level binatang. Ketika kandang itu bau, ketika kandang itu kotor, sebenarnya itu wajah saudara dan saya. Sebenarnya itu hidup saudara dan saya yang sudah kotor dan berbau. Bahkan tingkat kejahatan kita sudah di level binatang pada saat itu. Apa yang tidak terjadi? Bahkan sampai di zaman yang sudah hebat ini, masih ada saja manusia yang berlevel binatang dalam tingkat kejahatannya. Maka akhirnya orang percaya harus bersyukur ketika Yesus ada di kandang binatang, di kandang domba. Sebab apa? Kandang domba itu gambaran hidup saudara dan saya. Kita sudah ada di level paling rendah. Dan ternyata Yesus akan lahir di sana. Nah Bu Ibi, boy do beotinai naso olo beotinai martudu tutor unang tugijang anong tarboto. Iya, yang kedua, bagian dua yang terbesar, bagian besar kedua. Apa boleh buat? Karena tema Natal ini saya menerimanya dan langsung bersinggungan dengan pesta demokrasi. Mau tidak mau saya harus khotbahkan. Ada beberapa hal yang mungkin saya bagi kepada saudara-saudara menuju pesta politik, pesta demokrasi kita yang sebentar lagi akan tiba. Yang pertama, golput adalah dosa. Aurokon. Buasa biar ho sudah.
Amang ini. Kenapa saya berani bilang itu? Yang pertama, kemerdekaan Indonesia ini dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dihadapi oleh anak-anak yang tua, muda sampai tua, menghadapi penjajah untuk memerdekakan bangsa ini. Yang saat itu tidak mau berjuang demi kemajuan bangsa dan negara. Mungkin dia mata-mata Belanda, mungkin dia pengkhianat Jepang. Dan saya juga akan bilang begitu. Di seluruh daerahmu, jangan sampai kamu bahagian dari mata-mata pengkhianat yang tidak ingin Tapteng maju, akhirnya kau golput. Yang tidak mau Sibolga ini hebat, akhirnya kau golput. Yang tidak mau kita menghantar pemimpin yang hebat, kau golput. Mungkin kau adalah sisa-sisa mata-mata Belanda. Saatnya kau pindah dari Tapteng dan pindahlah ke Bulen, Holakomesi. Dan saya harus berani bilang itu. Karena apa? Ini banyak sekarang orang Batak ini yang memilih Beba. Padahal kau juga hasil pilihan. Inang, jangan sampai kau golput. Kau itu hasil pilihan, bos. Pilihan di seho. Pilihan di seho, Inang. Bingung gimana? Siruta memilih tahun jalan. Kau pilihan suamimu yang mungkin juga Tuhan memberi persetujuan. Maka pilihanmu sekarang kepada suamimu itu akan menjadi pilihan yang paling kau cintai. Sebab apa? Kau melakukan itu bersama dengan Tuhan. Unang sol-soli malah tumpe juga suami menuai. Ingat, itu pilihan. Cedang boy alarang cocok biho Tuhan ini paula kau mutang boy ini. Nikmati makiran naruh. Jalainang, ketika kau memilihnya dengan kekuatan iman, kau harus buktikan seumur hidup. Seumur hidup, ama, nga 5 tahun kami dah marsibak kuliah nama roh amat tahun. Bah, habi dah nang awelu. Sabar hoinang. Sampai kapan? Sampai mati. Barang binote na sotoban sampai mati. Alai, angguk kekuatan di hapor siamu mempertahankan ini di dalam nama Tuhan. Setiap suamimu memberikan kecewa, setiap suamimu memberikan air mata, ingat kau kembali kepada pilihanmu. Maka lagumu hanya satu. Isonggaki hotor marendi huijabu. Sapala aku pilih marangahape pasroham anggoni pagugo setia sampai mati. Tiga ya, setia sampai mati. Cinta ki au pagogo harus bisa ya, harus bisa. Pokoknya yang golput itu bisa jomblo sampai sahur matua itu. Karena apa? Orang yang golput tidak berani kasih pilihan. Para jomblo, kalau mau jomblomu berakhir, jangan golput. Aku selongang dong mereng manusia. Boy sampai marumuru welupunu dang mangoli, dang na cocok, oke? Ini behur solomon doan. Molotubu sada bawa ibet debata itu buhoninu sada buru-buru nang pe Jerman. Iya, jadi buat para jomblo, akhirilah kejombloanmu dengan berani tidak menjadi golput. Harus begitu. Dan lagumu tadi nang hafal-hafal itu nang. Kalau dia marah, setia sampai mati. Itu suami-suami 24 jam
puji Tuhan. Oti itu kecewam edem ngasih. Lau mahu sudah. Boloi nama. Asai. Oi palau sudah kasih palau hong alauhan. Oke, yang pertama jangan golput lah. Ya, pinopar ripenjaza. Nasolomoro hana taptengom maju. Pindahlah dari tapteng. Gak perlu kau di sini. Aidang adong lapatamu di sok. Alania ai horo mano tuhom masa depan nih hutamo. Alaidang parsido hotonimu golput ho. Salinai Pak Camat lihat surat pindani. Yang kedua, menuju pesta demokrasi amanginang tolonglah kembali kepada how the Bible say. Bagaimana Alkitab berkata, tetap menjaga persaudaraan seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberikan tumpangan kepada siapapun. Karena dengan demikian beberapa orang dengan tidak tahu telah menjamu para malaikat. Intinya pelihara persaudaraan. Amanginang, entah kenapa setiap pesta demokrasi kita dihantui dengan pertengkaran. Hampir sekarang ini pemilihan kepala desa pocah huta, pocah nama Rahmaranggi. Pemilihan nih DPRD pocah huta, pocah nasaopu. Pemilihan presiden 3 teh calota. Ton Ganjar, Prabowo, Ausiolo lupa si Anis, undangi balo suya aku natuari. Anis, amanginang, pahami saja mereka bertiga putra terbaik bangsa ini. Kenapa? Kenapa kau ribut kali di komentar untuk mengatakan ini buruk, berbedai huisi? Bos, hati-hati, jangan sampai persaudaraanmu rusak gara-gara pileg, pilkada, pilpres. Ita dahamudo harus si Jokowi. Sudah, ita dahamudo. Ita dah si Jokowi doh, apa lagi dan ita dahu. Jika sambar bedai, maka di rumah kalau suaminya Ganjar, istrinya Pak Prabowo, anak-anaknya Anies, kau hebat. Itu mungkin di HKBP dikenal dengan okumene inklusif. Iya, selo aja. Karena apa? Ini kita berantam. Bahkan gereja pun ada yang pecah gara-gara pileg. Kita para abdi Tuhan, jangan coba-coba pileg pilkada ini menghancurkan kesatuan kita dalam gereja. Baik kau Pentakosta, GBI, Katolik, HKI, HKIP, GKPI, RBTMC. Ya, itulah itu semua itu. Kita kawal juga jemaat kita, bos. Unang aladong majalang ruas tai, hodang ijalan itu tangiar gaiba. Gak usah. Kita kawal sama-sama Tapteng, setuju. Kita kawal demokrasi Tapteng, setuju. Harus setuju. Ini sigi-sigi berbeda. Padahal nggak ada hubungannya juga dengan saudara. Tapi saudara bisa bunuh-bunuhan. Itu sering saya ceritakan seperti mama-mama 2 orang, kakak beradik yang berantam dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dia. Ini jalan-jalan ini mama-mama 2 orang nama Rahmaranggi kedolok mengelului kita anggap potelah. Lalu di dolok-dolok itu mama satu bilang sama mama yang kedua, adiknya itu, "Oma nih Nur Pinceng, menurutmu suara ni lali doi manang suara ni abaroba? Ini suara burung ini. Maksudmu suara ni pidong lali doi manang pidong abaroba?" Adiknya bilang, "Apa? Itu pidong atulit." Itu bisa mereka jalan sampai 2 jam. Abaroba di atuli deh, abaroba doi atuli doi. Maka saya kangen mulai sadar yo. Buat dalam ngahudo abaroba, saya tulis. Saya mau tanya, hubungan di pidongi tinatanen lo? Gak ada. Tepuk tangan lu mama dulu jangan begitu ya.
Ini sigi-sigi berantem, sigi-sigi berantem. Maka gereja berbeda, maka tiada berbeda. Apalagi orang Batak kalau berantem itu gak bunyi saja dia bisa berantem, gak bunyi. Ini mana? Ngelewan, ise. Itu orang. Hei, ini Natal bos, selesaikan pertengkaranmu, ya. Selesaikan itu, katanya damai di Natal, damai di Natal. Bilang sama semua musuhmu, bahkan di gerejamu, hari Minggu kau harus duduk di sampingnya. Eda, saya baru Natal di Ekumene, saya harus penuh damai, makanya kudu di samping Eda. Saya ingat, kalau saya nanti lupa, main lagi kita ya. Ya jangan gampang-gampang lah. Ya, apa namanya? Kalau persaudaraan yang rukun kita bisa jaga, saya pikir apalagi gereja sebagai penjaga moral tertinggi di bumi ini, hati-hati dengan pilpres yang ada atau pemilihan di pesta demokrasi nanti. Amanginang, mental kita dan mental gereja juga tidak perlu kita jual demi pilek-pilek ini. Jangan. Yang penting bagaimana dia berjalan, bagaimana persaudaraan kita tidak putus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa saya tidak sungkan membicarakan pemilihan di sini? Saya bukan sedang politik praktis, but you have to know tentang pemilihan itu Alkitabiah. Tentang pemilihan itu sangat teologis. Kenapa? Bapak Ibu tahu, bukan hanya Israel pada saat itu yang sudah jadi bangsa, Gog bangsa, tapi pilihan Allah jatuh kepada dia. Lalu bagaimana dengan nenek moyang Israel? Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Mereka adalah hasil pilihan Allah. Dan bagaimana dengan para murid yang pertama? Itu juga hasil pilihan Yesus. Bahkan ketika Yudas Iskariot meningkat, audokon meningkat manikot, mereka membuat undi dan akhirnya digantikan oleh siapa? Matias. Itu juga pemilihan. Lalu kenapa kadang khotbah-khotbah kita tidak berani untuk mengatakan ini? Yang pasti unang terdaging langgatan di jam hitam maniga-niga hosasa halak kalau itu salah. Tapi saya pikir Bapak Ibu, tentang pemilihan ini kita kembali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, supaya kita benar-benar punya keputusan yang terbaik. Saya tahu bahwa pemilihan ini bukan sedang memilih malaikat, dia juga memilih manusia yang banyak kekurangan, tapi minimal kurangnya lebih sedikit daripada kelebihannya. Jangan sampai kurangnya lebih banyak, kelebihannya habis. Kita bukan sedang memilih malaikat, percayalah. Yang mau kita antar itu juga orang berdosa. Yang mau kita antar itu juga lah orang-orang yang punya kesalahan. Tetapi mohon maaf, jangan pernah antar seorang calon pemimpin seorang penjahat yang belum bertobat. Itu saja mungkin pesan saya. Karena kalau Tapteng ini dipimpin oleh penjahat, maka habislah sudah damai sejahtera kita. Habislah sudah persekutuan kita, habislah sudah persaudaraan kita. Kalau sampai Tapteng ini dipilih oleh mereka atau kau hantar ada penjahat yang belum bertobat. Kita harus berani begitu. Bapak Ibu, begini, saya masih percaya apapun agama manusia di dunia, kalau dia dengan benar beragama, maka hubungan keagamaannya semua akan memperbaiki akhlak manusia di seluruh bumi ini. Agama apapun, saya masih percaya itu. Saya masih percaya. Lalu yang kedua apa? Antarlah mereka yang punya akhlak agamais. Entah dia Kristen, entah dia Islam, entah dia Hindu, entah dia Buddha. Aku masih yakin setiap pemeluk agama yang benar yang jadi pemimpin, hasilnya akan memperbaiki kemanusiaan yang ada
di tempat dia melayani sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, jangan antar pemimpin yang hanyalah pemimpi. Hai masa kampanye ngiri-ngiri do. Sudi patokoni. Ya, anong mulo ngahudul hita ikateri benota gabi kerum. Nggak usah. Saya percaya orang-orang yang terpanggil akan duduk di legislatif atau dimanapun panggilan jiwa saudara dari Tuhan, tak perlu marhata manggangi di politik. Gak perlu, itu berbahaya. Karena orang kalau kampanye kadang begitu. Anong mulo terpilih tanong padita toho bupati Pak Kapolres tenang maho. Tapi lurus anong dalan sesibol ketutarutung wacara nih. Jadi dia ke politisi dan setabi unang martiga-tiga hata mangga kamu. Saya harus bilang itu. Dan kau juga harus tegas. Aiboiru dohono doktrin politik positif yang benar. Tapi jangan kasih doktrin politik yang salah. Apalagi kalau itu sudah berbau ras, primordialisme. Tidak. Karena kalau saya Kristen menjadi bupati di sini misalnya, Islam, Hindu, Buddha, Kristen semua adalah rakyat saya. Kalau pemimpin tidak mampu seperti itu, dia hanyalah pemimpi. Itu yang kedua. Pilihlah pemimpin, bukan pemimpi. Kadang juga saya heran, maaf Bapak Ibu Saudara kalau saya kurang sopan dan terlalu tangkas. Kau muluk tiba-tiba, Muhammad muluk tiba-tiba. Lalu dia bilang, mencale kau. Hah? Muluk tiba-tiba. Ini juga gak bagus. Karena apa? Mau saudara terpilih DPR atau tidak, harusnya kau sudah menjadi orang baik di tengah masyarakat ini. Jadi mulai dong rencanamu neng bupati, legislatif, kapung, berbuatlah banyak sebelum kau jadi caleg. Unang lo jauh pat orang torakot dirim ase pilih colmon. Jadi di hamu masyarakat Tapteng, apa di tato Hosinaga, ada yang follower di YouTube, ada yang penghuni naga 40.000, manginang nah wala boro karejo kupadita. Nah terakhir jarang do madidi, kalau masuk ke khusus aku, perlu begitu. Biar orang tahu kau sebelum caleg. Maka berbuatlah selagi saudara punya iman. Gak perlu kau berjanji baik setelah menjadi caleg. Itu juga dalam arti 3 hata kosong itu. Kenapa sebelum caleg kau tidak pernah tolong orang? Kenapa sebelum balihomu tertancap orang miskin di depan rumahmu kau tidak bantu? Lalu tiba-tiba menjadi calon, dia akan senyum 24 jam. Horas, maaf saya tidak menyinggung perasaan Anda, tapi ini adalah kejujuran kita. Bagaimana seorang yang kita antar kepada pemimpin itu benar-benar yang pro dan pembela rakyat di Tapteng ini. Amin. Harus begitu. Yang terakhir ini yang paling penting, jangan ketawa-ketawa aja kau. Hindari suap menyuap. Aurokon, hindari. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 7, sungguh orang menerima suap itu adalah hal yang merusakkan hatimu. Jangan kau rusak dirimu hanya karena 300.000. Jangan kau rusak dan kau jual harga dirimu hanya karena 150. Lagian semua kau terima. Kau nggak bagus di situ. Kau lah golput, sisa-sisa belan detek. Ropidi, tu siapa? 500. Rogol kan? Jauh 500. Hei bos, ingat ya, hidup yang benar di mata Tuhan adalah justru hidup yang harus hidup dalam penderitaan, bahkan demi membela orang lain. Dak sude ngoluo bos, naik konadong keuntungan di jolo asa ulau-ulau ko. Itu berbahaya. Banyak orang Kristen yang akhirnya bercerai dalam rumah tangga. Sebab apa? Setelah menikah, istrinya menderita, lalu suaminya lari. Dia tidak masuk di awal dengan mengatakan, "Hubotoro namora homang, ala ingot, las marpogoso, kembali tu desinakin, cinta sejati."
Ada mama begitu. Tiki semula tina tua tahun 12 kilo mama masuk 12 kilo. Nuainya habis, isi habis son, nyom. Tidak semua hidup dihitung dengan keuntungan. Dan ingat, akan ada keuntungan di depan matamu yang kau sendiri tidak bisa ambil. Adong ison per 3 peti mayat martuju. Ada yang jual peti mayat di sini. Martuju orang pola bohang. Habe bisnis dari gado. Alai tiki peresmian ne orang pola udang padita. Kalau misalnya ada keluarga saudara meninggal, ini memang sudah saya sebut dalam beberapa materi saya di medsos. Kalau ada keluargamu yang meninggal, lalu kau pikir itu peti mayat terlalu mahal, lalu kau minta diskon. Yang punya peti mayat bilang apa? Bisa diskon 30% kalau ambil 3. Beda tu ngalana diskon 30% buanu poti tolu nama teni babi saya tu. Hai homai. Maka jangan jual dirimu dengan harga suap-suap yang tidak ada gunanya itu. 500.000. Kau bisa jual harga dirimu. Kalau perlu Bapak Ibu sekarang lihat siapa calon-calon yang jujur itu, lihat siapa calon-calon pemimpin yang tulus luar biasa itu. Kalau perlu kau berkorban masyarakat Tamteng, rame-rame antar dia yang baik menjadi pimpinanmu di sini. Kalau perlu kau kumpulkan uang masyarakat Tamteng, ada orang miskin sebelah rumahmu, luar biasa hebatnya, mengerti politik, anak pelayanan, mengerti adat, kau kumpulkan uang, hai masyarakat, antar itu menjadi pemimpinmu, itu lebih bagus. Ini marpujo hita idok amang marbo nakadongan terok cairdo iya. Saya bersyukur menjadi pendeta yang tidak punya budget. Saud nakingi salah mamang, saud. Lalu istri saya bilang, "Dah dong dia dau. Au mama nauni." Maka mang pulang dari Tamteng, saya akan salam istri saya lagi. Ada saatnya saudara harus rugi. Ada saatnya saudara harus berkorban. Dan itulah nilai iman paling atas. Bagaimana saudara berkorban? Maka jangan mentalnya mental suap Bapak Ibu. Banyak dalam kisah Alkitab hukuman kepada orang-orang yang menerima suap, hukuman kepada orang-orang yang menerima yang bukan dari jalannya. Alkitab berkata apa? Tuhan berkata apa? Maka saya pikir juga, kawallah moral saudara juga menuju pesta demokrasi. Secara khusus untuk Tamteng ini, biarlah itu pemilihan kepala desa ya di tingkat kabupaten, provinsi sampai ke Istana Merdeka. Biarkan Tamteng yang selama ini sudah hidup damai sejahtera sampai kapanpun, semua anak-anak Tuhan akan kawal damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan bersama, kiranya Engkau memberkatinya dan kami dikuatkan untuk melakukannya di dalam nama Kristus. Amin.